Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pehaba Syedara. Kembali hadir bersama Anda dalam Berita Aceh. Saya, Akbar Hazana. Rangkaian berita aktual, tajam, dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kota Banda Aceh masih tinggi dan mendorong warga beralih membeli beras SPHP Bulog. Penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024 di gudang logistik KIP Aceh Utara berlangsung tertutup. Calon jemaah haji baru bisa menunaikan ibadah haji jika telah direkomendasikan oleh tim istita'ah kantor Kemenak. Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kota Banda Aceh masih tinggi. Kenaikan harga beras yang terjadi sejak 4 bulan lalu hingga saat ini belum juga turun. Beras kualitas medium ukuran 15 kg masih dijual Rp200.000 per karung. Harga beras premium mencapai Rp210.000 hingga Rp215.000 per karung ukuran 15 kg. Sedangkan harga beras kualitas super antara Rp215.000 hingga Rp220.000 per karung. Artinya harga beras kualitas medium sudah dijual Rp13.000 per kilogram, sedangkan untuk beras kualitas premium dijual Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Kenaikan harga beras mengakibatkan daya beli warga menurun. Mereka cenderung membeli beras secara eceran lantaran harganya masih tinggi. 210 untuk berapa kilo? 15 kilo, 15. Itu yang kualitas Premium. premium. Ya, tentu. Kalau yang lain SPHP ini 55, 50.500. Terus pemerintah punya Warga lebih banyak kemana belinya, Pak? lebih banyak SPHP ini ya. Karena lebih beras sudah bagus, terjangkau lagi harganya. Kondisi ini memicu warga beralih membeli beras stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP Perum Bulog. Apalagi harga beras SPHP lebih murah atau hanya Rp57.000 per 5 kg. Akibatnya permintaan beras Bulog pun meningkat. Perum Bulog wilayah Aceh juga menyalurkan beras bantuan kualitas medium pada tahun 2024 untuk membantu kesulitan warga. Beras kualitas medium disalurkan kepada 466.422 orang keluarga penerima manfaat atau KPM. Kita dalam rangka persiapan nanti untuk penyaluran bantuan pangan di tahun 2024. Yang rencananya nanti bulan Januari ini kita sudah mulai, Pak. Itu dengan jumlah KPM-nya ada 6.422 orang penerima bantuan pangannya, jumlah orangnya. Tonasenya itu antara sekitar 4.664 ton untuk setiap bulannya. Ya. Penyaluran beras bantuan tahap pertama berlangsung pada bulan Januari hingga Maret 2024. Saat ini stok beras bantuan di gudang Perum Bulog Aceh mencapai 22.000 ton. Beras yang akan disalurkan merupakan beras impor dari Pakistan, Thailand, dan Vietnam. Beras tersebut sudah lulus uji laboratorium sehingga layak dan aman dikonsumsi. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh. Sejumlah alat peraga kampanye atau APK Pemilu 2024 masih banyak dipasang di pohon di sepanjang Jalan Nasional Nagan Raya Tapak Tuan. Padahal sebelumnya sudah disepakati tentang aturan pemasangan APK, namun fakta di lapangan berbanding terbalik dengan kesepakatan.
Rendahnya kepedulian dan kepatuhan peserta pemilu menyebabkan pohon pelindung di sepanjang jalan harus jadi sasaran. APK pemilu bukan saja disandar atau digantung, tapi langsung ditancap di batang pohon sehingga mengganggu pertumbuhannya. Pemandangan yang dianggap lazim ini membuat pemerintah Kabupaten Nagan Raya geram. Kondisi ini tidak mencerminkan kepekaan para peserta pemilu terhadap ketertiban dan mengabaikan lingkungan. Penjabat Bupati Nagan Raya, Fitriani Farhas, berharap Bawaslu dan Panwasli segera menertibkan APK yang dipasang tidak sesuai dengan ketentuan, sekaligus menjatuhkan sanksi kepada pemilik APK. Kalau saya sebagai Pemda, saya tentunya merasa terganggu. Masa pohon ditempel-tempelin dengan itu. Tapi kan itu lagi-lagi ada kewenangannya, tugasnya masing-masing ada. Saya serahkan ke Bawaslu dan kepada pihak jajaran Polres. Jadi nanti tentunya Pak Kapolres dan Bawaslu tentunya tidak akan tinggal diam. Pasti akan berproses, pasti akan dilakukan penindakan. Bawaslu Nagan Raya menegaskan sudah melayangkan peringatan kepada para peserta pemilu, baik melalui partai politik maupun kepada caleg agar APK mereka ditertibkan. Itu kita kerjasama dengan kepolisian, Satpol PP, dan Panwas. Ya, nantinya akan kerjasama untuk turun ke lapangan. Bawaslu pun berulang kali mengimbau para peserta pemilu untuk mematuhi peraturan sehingga tidak ada yang dirugikan. Basriadi melaporkan dari Kabupaten Nagan Raya. Penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024 masih berlangsung di sejumlah daerah. Di Kabupaten Aceh Utara, ratusan warga terlibat untuk memilah dan melipat lebih dari 2 juta lembar surat suara. Sortir dan lipat surat suara dilakukan di gudang logistik Komisi Independen Pemilihan atau KIP Kabupaten Aceh Utara dan melibatkan warga sekitar. Lebih dari 2 juta lembar surat suara harus selesai disortir dan dilipat dalam 10 hari ke depan. Surat suara yang disortir dan dilipat ini berupa surat suara pemilihan pasangan Capres-Cawapres, DPD RI, DPR RI, DPR Aceh, pemilihan calon anggota DPR Kabupaten dan Kota. Surat suara tersebut sudah termasuk penambahan masing-masing jenis surat suara. Proses penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024 ini dilakukan di tempat tertutup. Sebelum masuk ke gudang logistik KIP, pekerja harus menjalani pemeriksaan. Barang bawaan pekerja seperti benda tajam dan telepon genggam tidak diizinkan dibawa ke dalam ruangan. Jumlah surat suara kita sekitar 2 jutaan lebih. Hari ini para petugas checker ini semuanya ada sekitar 200-an orang. Mereka memiliki tugas melakukan pertama sortir. Sortir itu kegiatannya adalah melihat surat suara itu baik, sah, tidak cacat, tidak kotor dan bisa dinilai. Kemudian setelah melakukan sortir, mereka melakukan lipat sesuai dengan petunjuk yang telah kita berikan. Sejauh ini belum ada data kerusakan surat suara lantaran penyortiran masih berlangsung. Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah yang paling banyak pemilihnya, yakni mencapai 426.471 orang. Sehingga jumlah suara di daerah ini akan menentukan pemenang pemilu. Ramadan melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara. Pemilahan dan pelipatan surat suara pemilu 2024 juga berlangsung di gudang logistik Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Biren. Sedikitnya 150 tenaga harian lepas dilibatkan untuk menyortir dan melipat surat suara pemilihan caleg DPD RI dan pasangan Capres-Cawapres. Namun hingga Rabu siang belum tuntas. Sebelum penyortiran berlangsung, petugas keamanan memastikan para pekerja steril. Mereka tidak dibenarkan membawa masuk benda tajam atau barang bawaan yang bisa merusak surat suara. Para pekerja diberi pengarahan dan tata cara menyortir dan melipat surat suara
agar mudah digunakan saat pemungutan suara. Petugas KIP Biren pun mengingatkan para pekerja lepas untuk teliti saat menyortir surat suara. Melibatkan 150 tenaga pelipatan. Mereka berada atau berasal dari daerah di seputaran gudang logistik kita. Bagi 10 orang per kelompok, dan kita perkirakan itu 10 hari bisa selesai. 50 per lembar, kecuali untuk surat suara presiden yang 250 per lembar. Para pekerja harus paham saat menyortir dengan memperhatikan kesempurnaan surat suara, sehingga tidak ada surat suara yang rusak. Penyortiran dan pelipatan surat suara ditargetkan selesai dalam beberapa hari ke depan. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Biren.